Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Romo, suster, Bapak Ibu dan saudara sekalian, berkah dalam. Kembali lagi kita berjumpa dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro. Sebelum kita mengawali renungan kita untuk hari ini, marilah kita membuka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada hari ini, hari Minggu 15 Oktober 2023, dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Tema-tema pada akhir tahun liturgi ini tentu masih sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Pada minggu ini temanya juga masih kerajaan Allah. Bahwa di sini Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah itu seperti perjamuan perkawinan. Bahwa Yesus menceritakan ada seorang raja yang akan menyelenggarakan perjamuan perkawinan untuk anak-anaknya. Dia sudah menyuruh hamba-hambanya, mengundang banyak orang untuk hadir dalam perjamuan itu, sudah menyiapkan hidangan dan banyak hal untuk pesta perjamuan perkawinan. Namun yang terjadi, para tamu undangan itu ternyata tidak memenuhi undangan dari sang raja. Ada yang tetap bekerja di ladang, ada yang melanjutkan usahanya, bahkan malah ada hamba-hamba yang menghantarkan undangan itu malah dibunuh. Maka marahlah sang raja, kemudian meminta semua orang itu untuk dibakar kotanya dan dibinasakan. Kemudian sang raja, karena sudah mempersiapkan perjamuan perkawinan, maka tetap ingin mengundang banyak orang. Maka kembali ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang siapapun orang yang ada di jalan, di tengah persimpangan jalan, untuk datang ke pesta perkawinan itu. Namun marahlah sang raja ketika menemui ada satu orang yang tidak memakai baju pesta. Maka kemudian dia meminta hambanya untuk menghukum orang yang tidak memakai baju pesta itu. Dari perumpamaan ini mengenai kerajaan surga, di sini di awal disampaikan bahwa tentang kerajaan surga ini kita seringkali merasa bahwa ada orang-orang yang kita anggap dia tentu akan masuk surga. Biasanya ini orang-orang terpandang, para tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kita anggap hidupnya itu pasti baik. Ini diumpamakan seperti tadi di bagian awal ketika raja mengundang para tamu-tamu undangannya. Tapi ternyata itu tidak menjadi jaminan, karena meskipun sudah mendapatkan undangan, namun tetap kita, siapapun yang diundang itu harus menanggapi undangan itu. Dan kemudian kalau pada orang umumnya seperti kita ini, bisa diumpamakan seperti orang-orang yang pada akhirnya semuanya diundang, yang ditemui di pinggir jalan, di persimpangan jalan, semuanya diundang. Artinya bahwa kita semua itu juga diundang untuk masuk kerajaan surga. Cuma di sini tergantung apakah kita menanggapi undangan itu. Kemudian bagaimana kita menanggapi undangan itu, apakah kita sudah memantaskan diri kita. Karena ternyata ketika kita tidak memantaskan diri kita, seperti tadi diumpamakan, ketika tidak memakai pakaian pesta, malah akan dihukum. Maka di sini meskipun kita merasa setiap hari kita sudah berbuat baik, maka ketika mendapatkan undangan dari Allah untuk masuk kerajaan surga, tentu saja kita harus selalu ingat bahwa kita harus selalu mengupayakan diri kita untuk semakin baik, yang diumpamakan dengan memakai baju pesta tadi. Mengupayakan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita, mengikuti panggilan Tuhan. Karena bila tidak,
kehadiran kita bersama Allah tentu tidak akan memberikan kedamaian. Bahkan dalam Injil tadi juga disampaikan ada juga penjahat yang diundang, bahwa ternyata yang diundang tidak hanya orang yang baik, tapi penjahat bisa diundang, tapi tentu saja dia harus memantaskan dirinya di hadapan Allah. Artinya siapapun yang dalam hidupnya merasa hidupnya ada kesalahan, maka dia tetap bisa hadir di kerajaan Tuhan, di kerajaan Allah, bila dia melakukan pertobatan, kemudian mengubah hidupnya menjadi semakin baik. Saudari-saudara sekalian, itulah ajakan renungan pada hari ini. Demikianlah renungan inspirasi sabda untuk hari ini. Berkah dalam.